Sahabat Intersul, ketemu lagi dengan kami. Pada kesempatan sore ini saya lagi ngobrol santai nih dengan salah satu kawan yang latihan juga di Bioenergy Academy. Sehat Mas Dut? Alhamdulillah sehat, Bung Tommy. Nah ini ngobrol nyantai-nyantai aja teman-teman. Jadi biasanya sih kita memang setiap ngobrol juga ada bahasan-bahasan tertentu juga. Kadang diskusi juga fenomena-fenomena yang dialami kawan-kawan. Iya, iya. Nah, jadi hari ini, bukan hari ini ya, barusan tuh gua coba untuk praktekin. Kemarin kan episode yang lalu lo bahas tentang aura tuh, revitalisasi aura. Bahwa secara apa namanya berbagai terminologi maupun dari mulai agama, berbagai agama ya, kemudian termasuk bioenergi juga lo bahas itu kemarin. Ada yang paling simpel ternyata gitu kan. yang mana? Berwudu. Nah tadi gue praktekin. Nah, gue mau cross check sekarang gimana aura gue. Jadi wudu bukan untuk sholat ya kan, wudu untuk revitalisasi aura. Nggak tahu dah. Ya namanya uji coba ya kan, boleh dong. Gimana nih? Tadi dulu gue mau cross check dulu gimana ya aura gue. Sip. Enggak sih sebenarnya kalau masalah itu kan ini maksud. Lalu ya ini sih dapat dari kebetulan kemarin sempet baca-baca juga, nonton-nonton referensi termasuk itu tuh ada Buya siapa gitu loh. Jadi memang pada dasarnya kan Islam juga itu banyak hal yang bisa kita ambil manfaatnya sebenarnya. Nah termasuk dari masalah wudhu itu. Kenapa kok kemarin sempet gua masukin masalah wudhu itu bisa jadi faktor untuk atau cara buat revitalisasi aura sebenarnya. Walaupun ya balik lagi ke niatnya, karena kan semua ke niatnya lagi. Ada juga kan kalau yang ayat Al-Quran itu menjelaskan harusnya kan ketika dia sudah sholat dan lain-lain itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar tuh. Nah, tapi kenapa kok banyak orang yang sholat juga tapi dia nggak mencegah perbuatan keji dan mungkarnya itu. Jadi ketika dirunut lagi, oh dari faktor awalnya itu dari pas waktu wudhunya. Oh iya. Kenapa kok ada kaitannya sebenarnya? Karena kan kalau orang itu pada dasarnya kan berpikiran kita melakukan sesuatu itu diperintahkan oleh pikiran sebenarnya kan. Nah, tapi kan kalau dari konsep keislaman kan sebenarnya nggak pikirannya tapi hati sebenarnya. Nah kebanyakan hatinya ini dia malah kalah sama pikiran. Nah di konsep wudhu itu akhirnya dia melatih si hati ini biar punya wibawa sebenarnya maksud. Nah, dengan cara wudhu itu tadi. Jadi wudhu itu kenapa kok akhirnya dia bisa jadi salah satu cara buat revitalisasi aura ya. Jadi pas waktu dia wudhu itu sebenarnya kan kita semisal tangan nih. Jadi kan kebanyakan kita saat wudhu itu cuman ngitung. Jadi tangan 1, 2, 3, mulut 1, 2, 3. Nah, tapi nggak ada yang lainnya kan. Nah tapi sebenarnya ketika wudhu itu bisa jadi proses revitalisasi aura, ketika pas dia proses di tangan ini, jadi dia bukan ngitung, tapi hati ini meniatkan tangan, kamu lakukanlah kebaikan-kebaikan yang memang diperintahkan oleh Allah. Sekali, kemudian 2 kali, 3 kali. Artinya kan sekali wudhu itu kita udah hati ini udah merintahin nih si tangan buat ngelakuin. Terus pas waktu di mulut juga, mulut kamu ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik yang memang diperintahkan oleh agama. Nah begitu juga ketika dia di muka, muka kamu bersujudlah kepada Allah Sang Pencipta, kepada Tuhan. Nah itu kan pengulangan tuh maksud. Jadi dalam sekali proses wudhu aja sebenarnya hati ini sudah memerintahkan 3 kali. Artinya ketika kita sholat aja, sederhananya kita sholat nih, sholat itu kan 5 waktu. Berarti kita 15 kali. Nah 15 kali, makanya si hati ini dia sudah mengambil fungsi dia, wibawanya dia memang untuk memerintahkan anggota tubuh. Selain memang kalau dikaitin masalah
Kebersihan kan ya kayak ibaratnya kita kalau naruh mobil lah. Benar. Mobil itu kan ditaruh di pinggir jalan dia biasanya kotor tuh debuan. Ngebersihinnya pakai apa? Pakai air. Begitu juga kan wudhu pakai air juga. Makanya kalau orang-orang Jawa dulu biasanya kalau dia kusut udah cuci muka sono lah biar bersih lagi. Bener sih, itu juga tuh. Cuman memang problemnya adalah nggak di kebanyakan kita nggak menyadari sebegitunya mungkin ya, bahwa wudhu itu difahami sebagai salah satu syarat sah sholat aja mungkin gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita mau menggunakan akal dan pikiran atau kita gali lagi referensi yang lebih luas, sebenarnya ketemu juga sih begitu ya. Iya. Ya kalau mau dipikir-pikir sih sebenarnya pasti berkorelasi antara apa namanya ya, kalau bicara di kita lah mungkin ya, di bioenergi kita tuh bicara tentang kesadaran ketuhanan, kesadaran diri, kesadaran tentang ketuhanan, aspek ketuhanan gitu kan. Itu kan enggak, terminologinya kan sains tuh. Ya. Dan bicara aura itu dalam konteks sains sih sebetulnya. Bahwa ternyata relate dengan hal lain baik itu agama maupun budaya gitu kan. Oh ternyata itu sebegitunya gitu loh. Artinya semua pasti berkorelasi kan gitu ya, belum ya. Nah, kebanyakan kan gini maksud orang-orang kita itu, apalagi yang kita memang muslimnya muslim turunan ya. Jadi cuma ngejalanin ya rutinitas. Iya. Ketika kita wudhu, ketika kita sholat itu memang cuma untuk menggugurkan kewajiban. Akhirnya daya pikir kita itu tidak diasah. Kenapa sih kok Islam ini dia memerintahkan wudhu? Kenapa kok dia ada gerakan-gerakan wudhunya itu ada tangan, mulut segala macam? Kok gerakan sholat begitu? Nah, makanya gue ingat juga tuh Mas Dut. Jadi sempat ngaji di kajian Abi Imam itu kan dia konsep berpikir yang diajarkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani itu salah satunya adalah konsep berpikir. Makanya sebenarnya seorang muslim itu dia harusnya memang mempunyai pemikiran yang kritis. Jadi dia harus banyak baca, banyak referensi. Nah, jadi semua itu dikaji. Kok kita disuruh sedekah, kok kita disuruh sholat, kok kita disuruh wudhu. Nah, itu kenapa? Nah, kalau kebanyakan orang-orang itu kan enggak, jadi udah lah yang penting aja ya, gitu. Kata ustadz begitu, kata kiai begitu, kata hadis begitu, kata Quran begitu. Tapi daya kritis untuk mencari dan menggali apa di balik itu. Misalkan contoh begini sih, ya ini bukan dalam kapasitas kita ngobrol agama sih ya. Kita kan bukan ahli agama nih, nanti kesalahan juga. Sekedar sharing aja kita ngobrol bebas aja bahwa contoh kalau yang gua tahu tuh di Al-Qur'an sendiri, kalau di beberapa pernyataan atau statement yang sempat gua dengar gitu kan di beberapa pengajian, bahwa Al-Qur'an itu ya kan itu bahasa sastra ya. Bahasa sastra gitu kan, yang itu perlu penafsiran dari berbagai aspek gitu kan. Artinya konsep itu secara otomatis harusnya bisa merangsang setiap orang gitu kan, atau setiap muslim itu muslimat untuk mencari tahu, menggali gitu kan, bahwa yang tersirat ini kan tanda tanya menurut gue sih Tom. Tanda tanya dalam artian apa di balik itu, apa dan beberapa di antaranya sih gue sih dapet clue-nya tuh di pengalaman hidup gitu kan, bahwa yang kita pelajari itu kan menjadi literatur dalam kehidupan gitu kan, kemudian jadi tanda tanya, kemudian rasa penasaran itu akhirnya mendorong kita secara otomatis gitu kan untuk mencari, dan bahkan ketika memang si pemahaman itu memang jatahnya kita, ya dia masih dapat sendiri gitu kan, entah bagaimanapun jalannya gitu kan. Makanya itu tadi kebanyakan kan kita mikirnya ya hanya anak-anak santri, anak-anak pondok pesantren yang harus belajar itu. Sebenarnya kan enggak juga. Dan memang kita juga kan diajarin untuk selalu berdiskusi, karena tujuannya memang untuk memperkaya kompleksitas berpikir kita. Maksudnya walaupun memang kita kalau mau bicara ahli sih nggak ahli, karena memang sudah banyak ahli-ahli agama yang bahas itu juga. Tapi kejauhan lah ngobrol gitu. Apa? Gitu kan. Nanti dikirain berlebihan lagi. Gua itu mau nanya nih, kan lo agak sedikit spesifik belajar tentang aura ya. Enggak juga lah. Kebetulan aja. Ya udah, kira-kira perspektif lo lah minimal begitu. Sudut pandang lo tentang
Susuk. Susuk nih. Susuk Tom. itu kembalian. Susuk itu kembalian. Kalau kalau kita orang Jawa tuh beli, wah susunya biro nih. Susuknya piro. Bukan itu. Bukan. Enak aja. Maksud gua ya di budaya Nusantara gitu kan. Ada dikenal terminologi yang namanya susuk gitu kan. Ya banyak orang tentunya. Tapi umumnya yang gua tahu sih saya mau masang susuk sama si Anu gitu kan. Itu untuk kepentingan penglaris atau supaya kelihatan ganteng, kelihatan cantik gitu kan. Sebenarnya kan dia, Nah, gimana tuh Bung Tommy? ya kalau menurut gue sih kan memang satu itu susukan memang budaya Nusantara kita ya maksudnya, yang dibilang Mas tadi. Terus kalau mau dikaitin masalah dengan konsep aura, ada dasarnya kan ketika orang itu dia pasang susuk. Tadi kan Mas Budi juga udah paham. Sebenarnya ketika dia pasang susuk, dia pengen kelihatan dia cantik. Ya, Dia pengen kelihatan dia ganteng. Atau dia pengen usahanya itu bisa maju. ya umumnya gitu. Artinya kan sebenarnya itu kaitannya dengan medan energi dan aura yang dimiliki orang itu. Nah makanya ada orang pasang susuk emas. Kenapa sih kok dia pilihnya material emas nih? Nah kan Mas Budi juga udah paham. Nah, Kalau cara di- kerjanya gimana tuh? Kalau yang sepemahaman gue maksudnya, jadi kan sebenarnya itu pasti berkaitan dengan elemen dan warnanya. Nah, makanya kalau di konsep bioenergi sendiri kan ketika dia punya pancaran aura yang emas, gold itu kan menunjukkan Warna, kesempurnaan kan sebenarnya kan. Konteksnya ya. Kita tidak bicara masalah material, kita bicara masalah warna aja dulu. Nah, makanya proses pasang susuk itu kan dia sebenarnya awalnya yang masang ini dia pasti masukin energi tuh ke dalam tubuh orang itu kan. Yap. Dia pasang energinya kemudian dia materialisasi itu membentuk susuk berbentuk itu. Ya, ya. Nah, makanya akhirnya dia punya pancaran aura yang emas itu tadi. Dia punya pancaran aura yang perak itu tadi. Nah, ketika dia punya pancaran aura yang emas dan perak itu, orang di sekitarnya kan pasti akan seneng. Ya, ya, ya. Nah, itu nggak jauh beda dengan cara revitalisasi aura yang udah pernah gua bahas kemarin Ya, sebenarnya. oke, Cuman bedanya kan kalau yang kemarin itu kita bahasnya kan gimana cara revitalisasi aura dari sudut pandang keagamaan sama sudut pandang keilmuan bioenerginya Ya, nih. ya, ya. Dasarnya lah ya. Nah, dasarnya. Tapi Oke. kalau yang susuk ini kan dia berdasarkan terminologi atau budaya yang dimiliki Nusantara Indonesia. Nah, tapi sebenarnya kan dia nggak bagus juga maksud kalau dari sudut pandang guanya. Itu Nah, kan itu dia menarik tuh. memasukkan material yang asli aja bukan bagian dari tubuh kita kan. Oke, oke. Nah, kita memasukkan material bukan tubuh kita ke dalam tubuh kita, kemudian si auranya ini kan terkesan kayak dipaksakan. Dia dipaksa nih dengan tambahin itu ya. Sebenarnya ngapain? Kalau kita sudah paham konsep yang kita pelajarin, lah ngapain lo harus pasang-pasang usuk kan gitu. Nah, itu. Bahkan banyak yang kawan-kawan ibaratnya punya amalan-amalan pegangan-pegangan juga, akhirnya dia sudah menyadari nggak perlu gitu. Nah, itu gue sepakat tuh. Karena basicnya kan sebenarnya ya udah la haula wala quwata illa billah. Allah memang menciptakan kita pasti dengan kelebihan dan keunikan masing-masing, dan yang pasti kita punya peranan masing-masing juga Ya. ketika kita terlahir. Jadi buat apa kita harus pasang-pasang susuk itu tadi? Ya cuman tinggal simpelnya ya udah banyakin ibadah aja, banyakin sholat atau meditasi aja kan, dia nggak perlu pakai material-material di luar tubuh kita loh mas. Betul, 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 betul. Itu sih kalau dari sudut pandang guanya. Makanya ya ini kan ya bukan berarti gua bermaksud untuk menyalahkan kawan-kawan di luaran sana yang pasang susuk itu juga maksudnya, atau praktisi-praktisi yang pasang susuk, tapi kalau dari sudut pandang gua dan kawan-kawan, gua rasa sih lebih baik ya nggak usah. Ya. Ya, tapi minimal begini bahwa dari yang Tommy jelasin barusan, Bung Tommy jelasin barusan bahwa gua sendiri nanggapnya adalah budaya gitu kan, budaya Nusantara kita Ya. gitu kan, dengan kebiasaan-kebiasaannya, tradisi-tradisinya termasuk susuk itu bukan tanpa dasar atau Pasti bahkan ada dasar. Ya. Justru malah kalau ya bisa menurut gua jadi berangkat dari mereka memahami konsep itu, bisa jadi kan gitu kan. makanya kalau kita mau ambil sisi hikmahnya sebenarnya leluhur-leluhur kita itu berarti mereka itu sudah Canggih-canggih. punya teknologi yang sangat canggih. Di saat orang-orang belum paham masalah konsep itu, leluhur kita udah paham konsep-konsep itu semua. Wah,
kenapa kok dia bisa pasang susu, terus kenapa kok dia bisa pilih material ini. Nah kan berarti udah sangat hebat gitu loh maksud. Itu kalau sisi uniknya, positifnya. betul. Bahkan gue sendiri ya baca buka beberapa artikel tuh budaya ini bahkan sekarang sudah mulai viral loh di internasional, di beberapa negara. Contohnya kayak di Korea misalnya gitu kan. Untuk apa? Untuk urusan kecantikan. Oh, yang susuknya itu. Jadi unsur mungkin dominannya unsur warna emasnya itu yang ini mungkin ya. Tapi kan beberapa kalau yang setahu gue yang di luar itu emang mereka pakai material itunya kan. Jadi kayak dia semisal untuk apa? Kalau cewek itu untuk kalau skincare atau masker. Masker. Nah, kan dia ada masker dari campuran emas itu kan. Artinya kan dia berarti masukin material emasnya itu kan secara tidak langsung dia lewat pori-pori tubuhnya, betul. Makanya dia akhirnya kinclong, glowing. Nah, tapi kan kalau di konsep kita juga baik itu di nggak cuma sekedar pori-pori, semua itu kan dia ada kaitan dengan masalah cakra minor. Iya, berangkatnya dari dalam. Nah itu. Jadi kalau kita berangkatnya bagaimana kita mengoptimalkan potensi yang kita miliki sehingga kita bisa punya pancaran aura yang bagus. Kalau teknologi barat itu kan dia menggunakan material dari luar. Itu yang memang sudah dilakukan oleh leluhur-leluhur kita juga. Nah, itu yang membedakan mungkin ya antara Barat dengan kita, khususnya tradisi Nusantara mungkin ya. Kalau di Barat itu teknologi teknologi buatan di luar diri lah gitu ya. Nah kalau di kita itu sebetulnya gitu kan. Ini makanya mereka nggak punya candi. Kalau di kita itu teknologi itu di dalam diri gitu kan. Kok bisa begitu? Salah satu yang gue yakin adalah kembali ke yang tadi, Bung Tommy, bahwa ya sebegitulah Allah menciptakan atau Tuhan menciptakan manusia, atau bahkan Allah sendiri bilang bahwa manusia itu adalah sebaik-baik ciptaanku gitu ya, bukan untuk sesuatu yang sifatnya ujub, takabur, sombong gitu. Tapi kalau dalam diri gue sih justru itu tanda tanya, seberapa hebat sih gitu kan, atau seberapa kompleks sih, seberapa canggih sih manusia itu diciptakan gitu kan, sehingganya dia bisa melakukan berbagai transformasi dalam berbagai lini kehidupannya gitu. Nah, balik lagi ke yang tadi Bung Tommy. Aura tadi kan gold nih. Kalau perak oke lah, gue paham ya. Perak misalkan dalam konteks berlatih beberapa kali dalam beberapa simulasi latihan kita itu kita menggunakan anggaplah benang perak misalnya gitu ya, yang intinya secara karakter dicoba pakai benang emas. Ini coba pakai benang, itu maksud gua. Enggak, bukan itu, tapi lebih ke sepengetahuan lo, warna emas itu karakternya apa, gimana, kemudian kekhususannya apa gitu loh. Kalau yang gua tahu kan emas itu kan dia merupakan kesempurnaan sih maksud. Makanya kalau penggambaran di aura juga kan dia menggambarkan kesempurnaan masalah ketuhanan maupun masalah kompleksitas berpikir seseorang kan. Makanya ada beberapa kawan-kawan juga kalau kita cermati sebenarnya dia sebelumnya nggak pernah berlatih nih. Tapi dia ternyata punya pengalaman hidup yang sangat luar biasa. Kemudian dia juga memahami hubungan dia dengan Tuhan. Makanya dia punya pancaran aura yang emas itu tadi. Jadi ya lebih ke arah kesempurnaan sebenarnya. Kalau yang gue tahu, cuma nanti ya kalau emang salah minta koreksi dari kawan-kawan juga. Tapi yang sepengetahuan gue ya itu adalah bentuk kesempurnaan. Makanya akhirnya kalau kita mau ini juga, kenapa sih? Simbol lah, bukan bentuk simbol kali ya. Simbol. Iya, tapi kan dia ketika simbol kan menjadi ini juga maksud. Karena kita kaitan warna itu ada kaitan dengan masalah kapasitas energi juga. Kemudian kalau kita mau kaitin lagi dia pasti ada range tertentu nih dari gelombang-gelombang energinya. Nah, artinya kan dia pasti menjadi bentuk kesempurnaan seseorang. Makanya kayak cewek-cewek juga dia pasti pakainya emas. Gitu. Nah, itu dia. Kenapa Bung Tommy itu warnanya emas. Cuma bukan emas. Cuman gigi nggak emas ya. Nah, tapi ada yang unik juga. Makanya sebenarnya sih ini udah pemahaman yang agak lama ya. Dan sudah banyak dibahas juga. Jadi di keislaman itu sendiri pun kan cowok kenapa sih kok nggak boleh pakai emas? Nah ya kan, kenapa kok cuma cewek yang boleh pakai emas kan? Jadi kan ternyata ada faktor-faktor tertentu yang sebenarnya
si material dari luar ini itu tidak cocok untuk masuk ke tubuh manusia. Makanya ketika kita pakai emas itu kan secara tidak langsung pasti ada tuh koneksi atau hubungan antara barang yang kita pakai tadi kemudian dengan kulit. Dia pasti akan masuk ke pori-pori, dia akan masuk ke peredaran darah dan lainnya. Nah, kalau si cewek kan ketika dia pakai emas, dia kan ada proses head itu tadi masuk. Dia yang akan ngebuang darah-darah kotor itu tadi. Jadi ketika material emas itu tadi masuk lewat pori-pori kemudian ke aliran darah, dia akan dibuang melalui headnya. Nah, residunya lah ya. Residunya Residunya dibuang melalui. Cowok kan nggak ada. Betul. Kita keluarin putih. Nah, makanya jadi kalau mau balik lagi kalau kita benar-benar mau pelajarin ya, ya luar biasanya itu. Jadi ternyata sampai proses itu pun itu benar-benar diperhatiin. Iya, gitu. betul. Ya, akhirnya itu bagian dari itu ya, bahwa wah luar biasa Allah tuh nyiptain manusia sedemikian. Makanya kita harus belajar. Makanya wajar juga ketika Allah itu menurunkan ayat Al-Qur'an pertama kan Iqra juga kan, baca ayatnya. Kita tuh nggak cuma sekedar membaca, tetapi kita mempelajari, dan belajar kan nggak cuma sekedar yang ada tulisan. Tapi lingkungan, alam. Dan kita kan pernah belajar juga tuh konsep download itu kan. Nah, artinya kan memang keilmuan itu sebenarnya dia tidak hilang. Ketika kita ngomong nih maksud, itu kan nggak cuma sekedar ngomong, tapi kan ada proses transfer energi dari gua ke Mas Dudi ke gua juga, dan akhirnya di situ ada gelombang-gelombang energi dari keilmuan itu yang kita tangkap, dan kemudian dia pasti akan disebar ke semesta juga. Makanya pas waktu download kemarin tangkap. Betul. Uniknya adalah energi atau bahkan informasi. Obrolan ini kan minimal mengandung informasi, memori lah ya. Memori itu ternyata terekam oleh barang-barang sekitar kita juga, Bung Tommy ya. Iya. Baik tumbuhan maupun ini gitu kan. Makanya kadang kalau praktisi orang-orang yang dunia malam ya, yang dia nginin hantu-hantu kan. Dia biasanya kan ngelihat dari benda-benda sekitarnya. Ini kayaknya ini gini nih, dia ada pengalaman gini, dia dibunuh. Itu kan karena itu tadi benda sekitarnya pun merekam. Iya. Orang-orang yang sensitif, dia akan mudah mendeteksi atau bahkan sampai ke visualisasi gitu kan. Oh, itu kalau yang kewaskitaan dia udah aktif. Kewaskitannya udah aktif. Biasanya. Oh, ini dari benda-benda di sekitar dia mendapatkan informasi tertentu bahwa kembali lagi bahwa sebetulnya ini bukan klinik gitu ya. Ini ya kembali lagi kalau pakai terminologi, itulah uniknya terminologi sains itu gitu ya, bahwa kalau bicara apalagi 7 premis premis dasar penciptaan alam semesta aja misalnya gitu kan, itu materi unik yang jarang orang peduli karena memang berat ya kalau kita simak baca maupun kita simak obrolannya. Berarti kapan-kapan ini harus kita bahas kali. Boleh. Kawan-kawan juga nanti bisa sambil ngeliat juga Mas. Oke, baik. Tapi balik lagi nih Bung Tommy, ini konklusi lah atau kesimpulan lah gitu kan, bicara kalau kita sambungin benang merahnya kan, teknologi ini ada 2 gitu kan. Teknologi yang sifatnya aspek dari luar diri kita, dengan teknologi yang memang ada di dalam diri kita. Contohnya tadi susuk tadi. Susuk adalah material logam, baik itu perak atau emas, yang kemudian dengan prosedur tertentu sesuai budayanya masing-masing, kultur budaya daerah tuh masing-masing gitu kan, tradisi masing-masing, itu ditanamkan di fisik kita gitu kan. Sementara ada pilih opsi lainnya yang dia nggak memunculkan residu gitu kan, relatif lebih aman, adalah memunculkan kualitas itu dari dalam diri kita. Kualitas gold itu muncul dari dalam diri kita. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengaktifkannya dan bagaimana cara mengolahnya gitu kan, supaya kualitas itu hadir, aktif, muncul, kemudian dia bagus dan menghadirkan efek positif. Enggak, ya sama lah kalau bicara kebutuhan gitu kan. Kebutuhan orang dalam interaksinya perlu dihargai, perlu diperhatikan atau dicintai kan, kurang lebih itu sih sebetulnya motivasi umum orang pasang susuk itu misalnya gitu kan. Nah, sementara dalam konteks teknologi diri sebenarnya itu ada di diri kita. Bagaimana tuh cara mengaktifasinya kemudian memperbaikinya?
Ya latihan aja. Kalau mau gini kan sebenarnya ya kalau kita nggak belajar eh, olah nafas atau kilman-kilman itu, atau mungkin yang memang hanya fokus di agamaannya, berarti kan dia bisa melatih dengan memperbaiki ibadahnya. Iya, iya, iya. Dari sederhananya dari proses wudhu tadi, dia benar-benar hayatin dari setiap gerakannya, dari sholat, kemudian dia benar-benar mengamalkan apa yang diajarkan oleh agama kepada dia. Jadi dia benar-benar meyakini, maksud dia meyakini, dia jalani, dia pasti ya secara tidak langsung nantinya pasti akan didapatkan juga. Betul. Kalau kawan-kawan yang berlatih juga ya, terlepas dia berlatih di perguruan atau kilman apapun maksudnya, setiap gerakan itu pasti ada tujuannya. Nah tapi kan terkadang kawan-kawan itu tidak mengkaji dan tidak mencari tahu, jadi hanya sebatas oh gerak ini gini gerak ini gini. Tapi kalau memang benar-benar dihayati kemudian di cross check, kenapa sih kok gerakan ini ke sini, kenapa kok ini ke sini. Nah, artinya kan dia melatih kompleksitas energinya, dia melatih pola-pola lintasannya. Makanya nantinya dari setiap gerakan-gerakan itu pasti akan ada fungsi-fungsi tertentu di tubuhnya ataupun cakra itu akan berkembang. Ketika sudah berkembang, otomatis energi dia meningkat dan nantinya pasti akan sampai juga ke godness tadi. Yang godness kan dia dilambangkan dengan yang keemasan itu. Nah, ya kalau menurut gua sih begitu Mas Jod. Ya kalau memang males ibaratnya, oh kok nggak tertarik nih dengan masalah-masalah yang begituan, oh ya sudah, perbaiki aja ibadahnya ya enggak? Perbaiki ibadahnya atau kurang-kurangin gosip-gosipnya, karena kan gosip itu kan memberikan muatan negatif tuh sama Jod. Betul. Wih, dalam ya. Terus olahraga aja, kalau memang malas olahraga ya cukup ya, kayak gue sekarang kan agak gede intantiannya ini kan. Iya. Tapi itu yang menarik, Bung. Menariknya adalah ya sebetulnya kuncinya kan berarti adalah kesadaran diri, ya kan? Kontrol diri. Apapun metodenya, silakan aja. Baik lagi kesadaran. Mau metodenya yang Islami, sholat, puasa, kemudian berwudu tadi atau mandi wajib, itu apa namanya, menghadirkan kayak gue nggak nyebut mandi wajib gue. Enggak ya? Gue habis mandi wajib soalnya. Artinya secara metode bebas lah apapun gitu kan. Tapi yang paling penting adalah kita memahami esensinya gitu kan, dari apa yang kita lakukan sehingga dia menghadirkan dampak yang positif terhadap diri masing-masing gitu kan. Ya contoh ya tadi tuh belajar jurus, misalkan analoginya, contohnya kita menggali kesadaran melalui olah fisik jurus misalkan gitu kan, perguruan apapun lah, nggak ini ya, nggak spesifik. Pada dasarnya sama itu. Secara kasat mata kita lihat adalah olah fisik. Tapi bukan berarti olah fisik itu tidak bisa mencapai level kesadaran tertentu gitu kan. Nah artinya semuanya sama gitu kan, tinggal bagaimana kesadaran si orang person tersebut gitu kan dalam. Makanya akhirnya ketika dia tidak untuk mencoba mengolah kesadarannya, kapasitas berpikirnya, dia hanya sebatas dapat ya tubuh fisiknya aja. Iya. Tapi kok si kompleksitas berpikir dan aura gold itu pasti tidak akan dia dapatkan. Tapi ketika ya, kalau dulu kan kita sempat ngobrol tuh, maksud ada kan tubuh mental, tubuh fisik, tubuh spirit kan. Nah, berarti kan dia cuma mengolah tubuh fisiknya aja. Tapi tubuh mental sama tubuh spiritnya nggak diolah nih. Padahal kan kalau kita bicara masalah godness, ketuhanan atau aura emas tadi, itu kan di masalah spiritual. Nah, makanya ya itu dia harus benar-benar dia latih, dan proses spiritual itu kan dia nggak hanya melulu dikaitkan dengan masalah keagamaan, tetapi pada dasarnya kan dia mengetahui diri dia mengetahui kenapa dia diciptakan, dan dia mengetahui untuk apa dia diciptakan. Itu kan secara tidak langsung itu pasti berkaitan dengan masalah spiritual orang itu. Kayaknya sepele tuh urusan itu, tapi ternyata keyword gitu kan, mengamati diri itu tadi gitu kan. Oh, bahwa diri secara fisik, oh diri secara batin, anggaplah gitu. Tapi bukan berarti ini kebatinan. Apa namanya, kebetulan di bioenergi itu kita meyakini ada dua konsep gitu Bung Tommy ya. Satu konsep, ya core-nya sebenarnya bioenergi.
bioenergi itu basicnya science gitu ya. Kemudian di situ ada olah fisik, di situ juga ada olah secara prosedural meditasi lah gitu kan. Tapi apa namanya, terminologinya adalah science yang insya Allah sih apa namanya pengalaman yang saya dapat gitu bahwa kesadaran yang kita dapat dari olah fisik maupun itu kompleks gitu kan, bukan hanya sekedar oh senam biar segar, nggak sekedar itu, tapi ada pemahaman-pemahaman yang kemudian memicu atau membangunkan kesadaran-kesadaran gitu kan, sehingga dengan senam pun bahkan bisa kita mengamati gitu ya, oh ternyata kehidupan itu begini, bahwa ini adalah bagian dari simulasinya, iya senam itu, tapi connect-nya ke situ-situ juga gitu ya. Simulasi dan proses stressing diri. Iya, proses stressing diri betul. Makanya ya balik lagi itu tadi, maksud terlepas apapun aktivitas kita, semua itu harus benar-benar kita pikirkan. Karena tidak ada sesuatu itu yang secara kebetulan. Iya, dan makanya tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan itu sia-sia gitu. Jadi ya kita latih. Kalau memang ini ya kalau ngomong wah nggak bisa ini nggak bisa, bohong, itu mah males aja. Iya kan? Blocking berangkat dari males atau dari prasangka buruk lah kayak gitu. Itu ngejudge duluan, tapi balik lagi apa namanya, mudah ngejudge itu sendiri kan nggak bagus juga. Nggak bagus dalam konteks, nggak jauh-jauh deh aura aja kan, dia akan berpengaruh terhadap apa namanya, tampilan penampang aura, warna, kualitas warna. Nah gitu itu, kalau kan. itu kan sebenarnya kan kalau ngejudge dari yang gua pahamin maksudnya, itu kan penilaian subjektif seseorang. Betul. Makanya paling sederhananya begini nih, kalau semisal nih gua dengan Mas Dudi kita ngelihat ada cewek, gua mungkin akan menilai cewek itu cantik, Mas Dudi nggak cantik, karena itu tadi subjektif penilaian seseorang. Nah atau semisal ada si tokoh A dan tokoh B. Menurut gua tokoh A biasa-biasa aja. Menurut Mas Dudi luar biasa. Nah, itu kan subjektif juga, dan berangkatnya penilaian subjektif itu kan pasti berawal dari pengalaman hidup dia, kemudian berawal dari kapasitas keilmuan yang dia miliki. Balik lagi literaturnya. Iya. Makanya kita harus melek literasi juga. Dan ya kalau buat kawan-kawan yang agak males-males baca, zaman sekarang udah mudah. Ya mudah kan, memang akses mudah. Tapi kan mudah. Masalahnya kan males. Lalu mungkin malas, ngeliatin banyak betul. Diskusi itu jadi solusi. Iya, gue sih ngeliat gini, inilah teknologi gitu. Ada positifnya juga gitu kan. Positifnya salah satunya adalah orang malas baca. Tapi sekarang alangkah banyak orang yang bahas buku itu lewat YouTube misalkan, atau lewat medsos lainnya gitu kan. Itu kan jadi sarana juga gitu ya. Tapi itu nggak cukup, harus diuji juga gitu kan, dengan kita berinteraksi. Apalagi kalau sampai balik-balik apa namanya, sebaik apa hubunganmu dengan Tuhan adalah parameternya adalah sebaik apa hubungan lu dengan sesama manusia kan. Sampai segitunya gitu kan. Kayaknya udah 5 jam kita ngobrol. Udah jam 6 maghrib juga. Ya kalau dari gua sih, dari obrolan-obrolan ngalor ngidul tadi maksudnya, yang pasti kan satu, leluhur kita itu sangat luar biasa dengan warisan budayanya juga, dan yang kita tahu Indonesia memang begitu banyak warisan budayanya tuh. Tapi poinnya adalah kita tidak menilai itu baik atau buruknya, tetapi poinnya kita mengambil hikmahnya dari setiap warisan-warisan leluhur itu. Jadi kita pelajari, kita coba gali kenapa kok leluhur ini dia punya konsep pemikiran yang seperti ini. Nah kemudian lari ke tadi masalah aura tadi, ya sederhananya udah hilang-hilangin aja lah kawan-kawan interaksi dengan orang-orang yang punya pikiran-pikiran negatif, karena itu akan ngerusak mindset kita juga tuh. Dan akhirnya ketika bicara masalah literasi dan kompleksitas berpikir, ya kalau yang rajin baca silahkan baca. Kalau yang malas baca bisa lihat YouTube. Kalau malas lihat YouTube juga karena nggak punya kuota, ya cari aja komunitas-komunitas yang memang sering ada diskusi-diskusinya, karena secara nggak langsung itu pasti akan nangkep bahasan-bahasan itu tadi. Makanya semakin banyak grup diskusi yang kita ikutin, kompleksitas berpikir kita pasti akan berkembang juga. Minimal teman-teman nih yang nonton ini nih dapat gambaran gitu ya, bahwa teknologi itu ada dua.
satu yang dari luar diri kita yang sifatnya suntikan gitu kan. Satunya lagi adalah teknologi dalam diri gitu kan. Ya tinggal ayo sama-sama kita gali gitu kan. Si teknologi yang ada di dalam diri itu mungkin gitu ya. Nah itu makanya salah satu tujuan kita buat channel kan sebenarnya itu juga Mas Jud. Kita memang pengen berbagi keilmuan itu juga. Jadi apa yang kita bahas ini akhirnya bisa berkembang dan dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas. Ya mungkin mereka di sekitar mereka nggak ada nih tempat-tempat yang berdiskusi kayak gini. Ya ayo kita ngumpul, kita diskusi, kuy. Kalau kata anak sekarang kuy, jangan malas-malas baca, jangan malas-malas ngobrol. Yang pasti coba pikirkan apapun aktivitas yang kawan-kawan lakukan semua, kemudian renungi baik buruknya. Ketika memang sudah melakukan keburukan juga jangan terlalu disesali, tapi ambil hikmahnya. Dan yang pasti itu tadi, terus belajar dan terus gali potensi yang ada di diri kawan-kawan. Itu aja sih maksudku. Oke, siap. Nggak, walaupun nggak nyambung ya sama bahasannya tadi. Disambung-sambungin aja. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinkronisasi dan harmoni diri dan harmoni semesta.